Oke. Jadi, apa namanya, kejahatan seksual itu ada 2 cabang besarnya. Kejahatan seksual itu sebagai salah satu bentuk dari kejahatan oh, bentar, yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia mempunyai kaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik, yaitu di dalam upaya pembuktian bahwasannya kejahatan tersebut memang telah terjadi. Nah, kejahatan seksualnya ada 2, yaitu pencabulan yang pertama, yang kedua perkosaan. Perbedaan yang mendasar itu, nanti kita tunjukkan, untuk slide selanjutnya. Untuk pencabulannya yaitu perbuatan yang sengaja untuk meningkatkan nafsu seks di luar perkawinan. Eee, fakta ter ter apa, fakta yang ada pada perbuatan cabulan yaitu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, segala bentuk perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan. Kalau di dalam perkawinan, dia, bukan pencabulan namanya, tetapi, eee, itu, dinamakan KDRT. Nah, untuk delik percabulan ini, pelaku perbuatan cabul itu yaitu orang dengan orang, yaitu sesama kelamin, bisa sesama kelamin, antara laki-laki atau perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Atau bisa juga di sini orang perempuan dengan laki-laki, jadi tidak mesti laki-laki terhadap perempuan. Perempuan kalau misalnya melakukan ya, melakukan perbuatan cabul terhadap laki-laki, itu bisa dikenakan juga perbuatan cabul. Bila suatu persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka digunakan kata perbuatan cabul sebagai pengganti. Jadi ini hampir-hampir mirip saja dengan perkosaan. Jadi tetap pemeriksaan kita terhadap, korban kasus kejahatan seksual itu, kita harus mencari juga, apakah ada terjadi, perkosaan atau persetubuhan. Jika ada terjadi persetubuhan, maka masuk, ke dalam kasus perkosaan. Tapi kalau, eee, di pada saat pemeriksaan masih Kak, pada pemeriksaannya tidak terdapat, persetubuhan, maka tidak dimasukkan ke perkosaan, tetapi ke perbuatan cabul. Nah ini, adalah, hukum-hukum tentang atau ketentuan hukum tentang percabulan, ya. Yang pertama itu, melanggar kesusilaan di muka umum, terdapat pada KUHP pasal 281. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di sana bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Contohnya apa? Salah satunya yang kayak eksibisionisme. Jadi mempertontonkan, misalnya alat kelaminnya di depan umum, bugil di depan umum. Nah, ini penyimpangan seksual ya. Jadi dengan, pelaku dengan menunjukkan organ vitalnya, merasa puas, merasa tadi kan balik lagi ke kejahatan seksual tadi, untuk meningkatkan gairah, seksualnya. Jadi dengan menunjukkan alat kelamin dia menjadi, meningkat gairah seksualnya, maka ini dinamakan kejahatan seksual juga, eksibisionisme. Dan ini mengakibatkan gangguan pada, orang yang lain. Lalu pada KUHP pasal 290, diancam dengan penjara paling lama 7 tahun pada kasus-kasus di mana barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Lalu yang kedua, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau disangkanya bahwa umur itu belum cukup 15 tahun. Intinya, eee, sudah pantas dikawini atau belum. Biasa kalau untuk Indonesia, batasnya 15 tahun. Ini diambil dari, ya mungkin, perbedaan, apa ya, menstruasi ya, tapi, paling apanya 15 tahun. Atau bahwa orang itu belum pantas untuk dikawini.
Terus yang ketiga, barang siapa yang memuji seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu tidak cukup 15 tahun, atau belum terang bahwa umurnya itu pantas untuk dikawini, padanya dilakukan perbuatan cabul untuk berzina dengan orang itu. Lalu pada pasal 293 KUHP, barang siapa yang memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan orang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ya. Jadi membiarkan dilakukan perbuatan cabul, padahal dia belum cukup umurnya. Itu diancam dengan penjara paling lama 5 tahun. Lalu penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Jadi kalau pada pasal ini dilakukan delik aduan, ya. Jadi pada saat mengadu baru bisa diproses. Mengadu ke polisi, melapor ke polisi baru bisa diproses. Lalu pada pasal 294, barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, dengan seseorang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya diancam dengan penjara paling lama 7 tahun. Ya, ini termasuk lagi ya yang pencabulan terhadap anak-anak. Nah, ini perbuatan cabul dengan sesama kelamin, ya. Jadi sesama jenis kelamin antara laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Termasuk juga penyimpangan seksual juga. Ya, pada pasal 292, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Contoh kasusnya yaitu homoseks dan lesbian. Lalu pada pasal 289 juga memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, memaksa. Ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ini pada pasal 290 terhadap perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak tidak sadar, ya. Jadi ada lagi pasal yang mengenai perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan atau yang tidak sadar. Atau bisa juga dalam pengaruh alkohol, bisa juga di sini. Yang intinya tidak sadar atau pingsan, tidak sadar. Terus untuk membujuknya saja itu pun bisa dikenakan pasal juga, ya. Pada pasal 290 orang yang dibujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan di luar perkawinan dengan orang lain yang belum berumur 15 tahun atau belum cukup umur untuk dinikahi. Dan di pasal 295 juga mengatur tentang perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Jadi membantu perbuatan tersebut. Juga nanti ada pasal tersendirinya. Jadi orang yang membantu terjadinya perbuatan cabul tersebut akan dikenai hukuman juga menurut pasal 295 KUHP. Sedangkan untuk pasal 296-nya, barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemilik rumah pelacur, pemilik bordil, yang biasanya disebut dalam bahasa Jawa dengan gembong mucikari. Jadi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan, tadi sama dengan yang pasal 295 tersebut, yang pemilik sarana fasilitasnya juga ikut terkena hukuman. Dan ini tentang pasal 508 KUHP, yaitu menarik keuntungan dari pelacur. Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut terhadap seorang perempuan diancam dengan kurungan paling lama 1 tahun. Nah, ini pemeriksaan dalam kasus perbuatan cabul, ya. Ini hampir sama dengan perkosaan. Hampir, ya kalau saya bilang sama lah.
Tadi seperti yang diterangkan di awal, jika tidak terbukti adanya terjadi persetubuhan, maka ini jatuh ke dalam pencabulan, ya, jatuh ke dalam kasus pencabulan. Yang perlu diperiksa dokter adalah adanya persetubuhan atau tidak, tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda bekas pingsan atau tak berdaya, umur, dan homoseksualitas dan lesbian. Oke, yang pertama tadi ya, ada yang tanda-tanda persetubuhan begitu. Ini untuk menentukan tadi kasus perkosaan atau pencabulan. Nanti saya jelaskan lebih rinci nanti di bawah. Terus ada tanda-tanda kekerasan. Nah, tadi jika ada ini menentukan apakah ini sukar sama suka atau dipaksa. Nah, kalau ada dipaksa berarti biasanya ada tanda-tanda kekerasan. Misalnya lebam-lebam di sekitar tangan akibat genggaman laki-laki tersebut atau gimana ya, dan lain-lain. Terus tanda-tanda bekas pingsan tadi juga kita lihat di KUHP dibilang di situ kan bahwa ada ketentuan terhadap pencabulan pada orang yang pingsan atau yang tak berdaya, yang tidak sadar. Maka dalam pemeriksaan forensik datang korban pencabulan, nah, itu kita juga memeriksa apa pada saat itu gimana sadar atau tidak, terus kita lihat apakah ada diberikan obat-obat apa untuk menghilangkan kesadaran seperti golongan morfin atau alkohol atau ya obat-obat tidur yang lainnya gitu ya. Terus umur tadi sudah dijelaskan juga tadi, banyak sekali pasal yang mengaitkan tentang umur yang dibilang tadi 15 tahun atau kurang, sebelum 15 tahun atau patut dikira belum cukup untuk dinikahi, umurnya untuk dinikahi. Nah, umurnya dari mana kita lihatnya? Bisa dari dari akta kelahiran boleh. Tapi kalau untuk pemeriksaan forensiknya bisa kita lihat dari pemeriksaan gigi, terus apakah sudah tumbuh molar 2 molar 3-nya atau tidak. Kalau belum berarti biasanya di bawah 17 tahun. Terus pada alat-alat seksual sekunder seperti payudara, terus rambut alat kelamin ya, rambut pubis ya, terus yang lain juga. Terus kita periksa juga apakah ada homoseksualitas dan lesbianisme. Jadi ini mungkin pada saat pemeriksaan anal juga ya, kalau homoseksual, berarti dia melampiaskan nafsunya ke lubang anus ya, anal. Selanjutnya penyimpangan seksual. Ada beberapa penyimpangan seksual yang sering terjadi pada perbuatan cabul ini, seperti homoseksual, oral seks, sodomi, lesbian, sadisme, masokisme, dan eksibisionisme. Homoseksual itu berarti ini kita semua kita cari ya pada korban. Misalnya kalau datang korban, ada indikasi dari polisi bahwa ini terjadi perbuatan cabul laki-laki sama laki-laki, maka apa yang kita cari itu kita lihat ke lubang anusnya. Terus kalau misalnya terjadi oral seks, misalnya baru kejadian peristiwanya, bisa kita swab bukalnya, jadi apakah ada sperma atau tidak gitu, dan kita lihat rongga mulutnya, terus apakah ada tanda-tanda kekerasan di sekitar itu, dan yang lain-lain ya. Saya mau tambahkan lagi sedikit tentang pemeriksaan forensiknya terhadap perbuatan cabul. Ini pertama, lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Kalau bisa secepat mungkin setelah kejadian. Karena itu bakal ada bukti-bukti yang masih melekat. Misalnya tadi yang kalau terjadi
perkosaan, ada dijumpai sperma, sel sperma, itu kita lakukan dengan swab tadi. Jangan sampai kita melama-lamakan. Jadi pada saat datang langsung diperiksa. Jangan sampai tunggu besok harinya. Kalau udah besok harinya mungkin udah beda hasil pemeriksaannya. Terus pada saat pemeriksaan dokter harus didampingi perawat yang sama jenis kelaminnya. Ini untuk mengurangi kecurigaan atau trauma psikis terhadap korban ya. Lalu pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh terhadap seluruh bagian tubuh korban. Tidak hanya terhadap daerah kelamin saja. Ini yang paling banyak kita luput dokter-dokter dokter umum ya untuk pemeriksaan visum. Cuman di bagian sana saja. Makanya saya bilang tadi ada tanda-tanda kekerasan, itu dilihat di tangan, di kaki, di bibir, di payudara. Kalau misalnya baru terjadi, biasanya nampak. Itu bisa menjadi indikasi bahwa adanya tanda-tanda kekerasan baru masuk ke kasus kekerasan seksual. Pada anamnesis kita tanyakan jenis tindakannya, biasanya ini dari Pak Polisi juga ya, atau dari korbannya juga bisa kita tanyakan apakah pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan dan sebagainya. Ini tidak merubah pemeriksaan kita ya, kita hanya lebih memfokuskannya kemana. Pemerkosaan kita fokusnya ke sini, persetubuhan ke sini gitu ya. Jadi kita tidak luput pemeriksaan kita. Untuk apa namanya persetubuhan itu intinya masuknya semua alat kelamin, sebagian atau semua alat kelamin ke dalam alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan ya, walaupun tanpa orgasme atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak terhubungkan sperma, sel sperma, tetapi ada robekan baru, itu dianggap persetubuhan. Atau ada lecet-lecet baru di bagian alat kelaminnya, bagian dalam ya, alat kelaminnya, itu bisa dimasukkan ke dalam persetubuhan. Walaupun pada saat swab pemeriksaan sperma tidak dijumpai spermanya. Terus ada tanda-tanda kekerasan atau tidak, tadi sudah saya jelaskan. Adanya upaya perlawanan ini kita lihat dari tanda-tanda kekerasannya tadi. Terus apakah korban sadar atau tidak, sudah saya jelaskan juga tadi. Ada pemberian minum, makanan atau obat. Penetrasinya sampai mana, parsial atau komplit dari alat kelamin yang laki-laki yang tersebut. Terus apakah ada nyeri di daerah kemaluan, dan apakah ada nyeri saat buang air kecil. Kita catat juga tanggal dan jam kejadian tersebut dengan saat dia datang. Itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya sudah lama, misalnya sudah ya 5 hari, ya kita tak perlu lagi untuk pemeriksaan swab. Malah mungkin kalau dia sudah mandi pun itu sudah korbannya sudah mandi, itu pun sudah samar pemeriksaan. Tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan sperma karena sudah hilang biasanya. Walaupun terjadi proses perkosaan, tindak perkosaan. Terus di mana tempat kejadian, semuanya nanti kita catat, kita dapatkan datanya tempat kejadian, jenis tempat kejadian, terus pelakunya siapa. Tetapi ini untuk dalam visum kita tidak jelaskan, tidak cantumkan ya, karena ini kan anamnesa. Jadi visum itu apa yang didapat itu yang kita cantumkan, bukan apa yang dibilang korban. Kalau misal korban bilang sakit di sini, tapi kita lihat tidak ada jejas. Pada saat ronsen tidak ada patah tulang. Kita lihat dengan mata kita sendiri tidak ada jejas. Ya kita tidak bisa masukkan. Jadi visum apa yang kita lihat, apa yang kita dapat datanya, bukan dari pengakuan dari si korban. Ini hanya untuk data di rekam medis saja, supaya untuk pencatatannya saja. Nah ini tadi saya bilang pemeriksaannya, tingkat kesadarannya, terus ada tanda vitalnya, periksa gigi-gigi. Ini untuk menentukan tadi umurnya. Gigi molar 78, gigi ke-78, molar 23.
Itu untuk menentukan umur. Kalau misalnya tidak ada, akte kelahiran atau ya tidak ada akte kelahiran lah ya. Kalau udah jelas ada KTP-nya umur segini, ya udah nggak usah masalah, ya saya rasa nggak perlu lagi diperiksa. Pada persetubuhan oral, periksa lecet-lecet atau bintik perdarahan pada palatum. Jadi ada nggak tanda-tanda kekerasan di daerah mulut, daerah palatum, rongga mulut ya. Lakukan swab pada laring dan tonsil, swab untuk pemeriksaan sperma. Lalu periksa juga ada tanda-tanda intoksikasi nafza atau tidak, kayak alkohol, dan yang lain-lain, amfetamin atau yang lain-lain. Ini untuk menentukan sadar atau tidak yang tadi. Saya rasa ini untuk apa ya? Untuk materi pemeriksaannya sama dengan perkosaan. Karena kita harus lihat dulu apakah terjadi perkosaan atau tidak. Kalau tidak terjadi perkosaan, berarti artinya ini ke arah perbuatan cabul. Ini pemeriksaan spermanya. Saya rasa ini sudah dijelaskan sebelumnya sama Dokter Adriasa ya. Saya rasa sekian dari materi saya tentang pencabulan ya. Jadi intinya pencabulan ini maaf. Jadi intinya pencabulan ini tidak kekerasan seksual di luar dari perkosaan. Semua yang kalau tidak terjadi perkosaan, maka semuanya beralih ke pencabulan. Mau dicolek saja, dipegang, diremas, alat kelamin perempuannya dipegang, itu termasuk semua ke pencabulan. Dan itu ada ketentuan di dalam KUHP yang mengatur hukum-hukum yang mengatur tentang pencabulan tersebut. Saya rasa itu aja dari saya materinya ya. Kira-kira dari adik-adik ada yang mau ditanya? Semester 5 ya sekarang ya? Halo? Ya dok. Ya, semester 5 sekarang ya? Ya dok. Ya, memang kalau apa sih di koas yang di forensik kayaknya nggak ada turun. Kalau salah saya nggak ada turun langsung bikin visum kalau di USUNI ya. Tapi itu nanti saja kita apa. Tapi untuk dokter umum memang satu aja yang penting. Kalian bisa bikin visum hidup. Apabila kalian kerja di IGD, ya mana apa ya? Kalau misalnya jadi spesialis ya nggak perlu. Tapi kalau untuk dokter umum di IGD, atau ya paling sering tuh di IGD tuh di daerah-daerah yang terpencil yang belum ada spesialis forensiknya, itu kalian harus bisa bikin visum klinis. Visum klinis itu visum terhadap orang hidup. Orang hidup tuh ada dua, visum semua ada 4 ya. Ada visum orang hidup, kekerasan ya, kekerasan, visum yang satu lagi tindak asusila, yang ketiga visum luar dalam atau otopsi, yang keempat visum psikiatri, atau biasanya psikiatri ini orang spesialis jiwa yang menangani biasanya ya. Itu terhadap tersangka kejahatan. Jadi biasanya yang paling apa kita tiga ini, otopsi, visum tindak kekerasan, dan visum tindak asusila. Untuk dokter umum harus bisa berkompetensi terhadap visum kekerasan dan asusila ini. Ya, asusila memang agak susah memang. Kalau kekerasan kita cuma lihat
jejas-jejas saja ya. Tapi kalau asusila, kalau misalnya di sana di daerah kalian tidak ada dokter spesial forensik atau dokter spesial objin atau apa, kalian akan ditunjuk untuk apanya untuk sebagai pemeriksa gitu, karena itu memang kompetensi kita harus bisa itu. Nah, jadi nanti mungkin di pas koas mungkin kalian nanti akan diajarkan tentang pembuatan visum ya. Kalau ini materinya saja, materi untuk bekalnya aja, untuk menambah ilmunya saja ya. Saya rasa itu saja sudah cukup untuk saya. Ada lagi yang mau ditanya atau kita sudahi aja, Pak Komting? Halo? Gimana Komting? Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Oke lah, kalau gitu. Ada lagi yang mau saya apakan? Udah cukup ya? Saya bisa keluar atau gimana? Dok, Boleh, izin Dok. bertanya, Dok. Gimana? Kalau kan tadi pencabulan itu tindakan yang nggak melakukan persetubuhan kan, Dok. Jadi kan itu kalau misalnya tindakan cabul seperti mencolek, Iya. kan nggak ada bukti nggak ada bukti di fisiknya. Jadi kayak gimana gitu, Dok? Mau ngebuktiin? Nah, inilah. Kita Kita kan sebagai dokter umum ya. Kita sebagai dokter umum. Misalnya ada kasus ya, kejadian, oh saya dicolek gitu. Saya dicolek. Tentu dia, korban pasti pertamanya akan datang ke polisi ya. Nggak mungkin langsung datang ke, ya bisa jadi sih. Kadang-kadang ada juga yang masuk datang ke dokter. Tapi biasanya itu yang berjejas, biasanya yang parah, misalnya kena pukul, kena apa, biasa baru datang ke GD dulu untuk nangani first aid-nya atau apa namanya kegawat daruratannya. Tapi kalau misalnya aman-amannya saja, biasanya dia lapor polisi, lalu alurnya dari polisi nanti bikin surat permintaan visum, lalu bawa ke tempat di mana yang biasanya dokter dijadikan apa namanya tempat untuk melakukan visum. Nah, itulah maka saya bilang itu biasanya di rumah sakit biasanya, karena rumah sakit itu 24 jam. Setelah datang korban, barulah kita harus ada dulu visumnya, harus ada surat permintaan visumnya. Nanti kan yang mengantar tuh biasanya polisi, tapi itulah kadang-kadang di sini pun banyak yang korbannya sendirian datang gitu, tanpa didampingi polisi. Ada juga di beberapa daerah kayak gitu yang saya jumpa. Tapi biasa rata-rata didampingi polisi dan disitulah kita tanya, Pak ini kasusnya tentang apa? Nah, kita juga tanya juga nanti terhadap korbannya juga ya, apa yang dilakukan gitu. Misalnya, oh saya ini korban dicolek payudaranya, misalnya dipegang di payudaranya. Oke. Pada saat itu kita semuanya kita harus periksa karena tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang lain pun bisa juga ada nampak tanda kekerasan. Pada saat pemeriksaan tidak jumpa apa tadi ya? Tadi pertanyaan tidak jumpa tanda-tanda kekerasan ya. Tidak ada jumpa jejas misalnya, karena kan kalau colek aja kan ya mana ada bekasnya gitu kan. Nah kalau gitu terjadi sama kita, seperti yang awal saya bilang, seperti yang saya awal bilang, apa yang kita lihat itu yang kita catat, walaupun tidak ada jejas, walaupun ada pengakuannya dia dicolek atau apa, tapi tidak ada jejas, itu kita bikin. Nah, nanti di visum yang kita bikin tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Nah, nanti ini tergantung polisi lagi yang apakan. Tergantung polisi ya, yang mengembangkan perkaranya kemana. Jadi kita polisi hanya meminta adakah terjadi tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda tadi perbuatan cabul. Biasanya kalau yang berjejas kita masuk, kita bikin aja ini ada jejas. Kita tidak boleh kalau misalnya tidak ada jejas tuh pengakuan korban walaupun dilihat sama orang lain pun dengan secara nyata tuh ada videonya dia mencolek atau apa. Kalau kita tidak ada lihat jejasnya, kita bikin di situ tidak ada tanda kekerasan. Kita tidak boleh berdasarkan pengakuan atau apa. Karena apa yang kita lihat itu yang kita cantumkan. Jadi kita bikin tidak ada tanda kekerasan.
Karena nanti perkaranya nanti dikembangkan sama polisi. Nah, kan seseorang kan nggak mesti apa juga kan, alat bukti kan banyak, ada saksi kan alat bukti juga, orang yang melihatnya itu kan alat bukti juga, nggak cuma visum saja yang jadi ada alat bukti. Jadi dari situlah mungkin bisa dijatuhkan hukuman terhadap tersangka, bukan hanya dari visum saja. Kalau visum apa yang kita lihat, kita jangan terprovokasi sama korban. Saya pernah dapat seperti itu, hampir saja saya bikin ada jejas karena samar. Jadi hampir saya bikin, tapi saya yakinkan ini enggak jejas. Ya, itu apa tuh ya, kasus KDRT. Ya saya bikin aja enggak ada tanda kekerasan, nanti biarin aja polisi yang kembangkan. Polisi yang kembangkan nanti kasusnya. Dari kita tidak ada, bikin aja gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke lah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih terhadap adik-adik. Saya kebetulan memang Dr. Adriansanya memang lagi ada berhalangan, jadi saya digantikan mendadak ya. Saya pun tidak terlalu tidak terlalu ya paham kali, tapi